Heraklitus mengatakan bahwa there is nothing permanent except change. Kemudian juga Socrates mengatakan the only thing certain is change. Demikian halnya Universitas Widya Mataram, tidak ada kata stagnan di dalamnya. Kampus berbasis budaya ini selalu dinamis, terus berbenah dan merubah menuju lebih baik dan lebih maju. Kemajuan dari segi fisik sedang terjadi. Universitas Widya Mataram membangun kampus terpadu seluas 26.209 meter persegi di Jalan Tata Bumi Selatan Banyuraden Gamping, Sleman. Pembangunan tahap pertama, rektorat dan pendopo telah selesai dan siap untuk difungsikan untuk perkantoran dan perkuliahan September mendatang. Untuk memahami lebih dalam dinamika dan kemajuan Universitas Widya Mataram, studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem menghadirkan pakar yang akan memperbincangkan tentang dinamika perkembangan kampus Widya Mataram, bagaimana persiapan untuk menghadapi perkuliahan yang akan mulai luring, dan bagaimana persiapan yang akan dilakukan untuk menerima mahasiswa baru. Simak obrolan berikut sampai selesai bersama Peggy Kutunggu di Pojok Ngasem. Di studio kanal Kutunggu di Pojok Ngasem sudah mengundang Dr. Jumadi SEMM. Beliau adalah alumni Universitas Widya Mataram yang kebetulan sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Selamat datang Pak Jumadi. Terima kasih Ibu Puji. Ya, apa kabar Pak Jum? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Bapak memilih kuliah di sini dan usia lulus mengabdi di Widya Mataram sebagai dosen. Apa kesan yang ada setelah sekian lama menjadi mahasiswa dan sekarang menjabat sebagai WR akademik, Pak? Yang pertama, ketika jadi mahasiswa sangat menyenangkan, membanggakan ya di Widya Mataram, karena saya berasal dari Gunung Kidul kan, itu yang slogannya kan aduh ratu cedak watu mangan watu kan itu. Dan ketika masuk di Widya Mataram, ternyata di dalam Mangkubumen itu komplek kediaman putra mahkota yang milik dari Keraton Yogyakarta. Sehingga ketika saya masuk ke Widya Mataram ini serasa masuk ke keraton yang dulu masuk waktu kecil saya tidak pernah membayangkan keraton itu seperti apa gitu. Dan itu hampir 4 tahun ya saya tiap hari di Widya Mataram di kampus, dan ini suatu hal yang sangat mengesankan bagi kehidupan saya. Tidak bosan Pak selama menjadi mahasiswa di sini dan sekarang juga di sini sampai menjabat sebagai WR1? Iya, karena takdir Allah itu yang tidak membuat menjadi bosan, karena hidup itu adalah sebuah pilihan dan kesempatan yang alhamdulillah Allah SWT memberikan kesempatan saya untuk mengabdi di Universitas Widya Mataram ini, dan ini menjadi pilihan hidup saya. Apa kenangan terindah yang tidak terlupakan saat menjadi mahasiswa di Widya Mataram, Pak? Yang pasti saya mendapatkan ibu dari anak saya. Ya, luar biasa. Ya, sekarang sudah punya putra berapa Pak Jum? Alhamdulillah 1. Sudah kuliah? Alhamdulillah sudah lulus juga di bulan Juli kemarin. Iya, selama 24 tahun ini Pak Jum mengabdi sebagai dosen sekaligus menjadi bagian pimpinan dari universitas ini. Apakah Pak Jum membaca perubahan sekaligus kemajuan dari tahun pertama masuk sampai hari ini? Iya, saya membaca dari beberapa sisi ya, selain dari kegiatan di Dharma pendidikan tinggi yang mulai dari pembelajaran dari tahun ke tahun jelas ada perubahan yang signifikan ya. Zaman saya masuk pakai kapur kan itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terkoneksi dengan internet, proyektor, dan bahkan dengan masa pandemi ini kita sudah bisa mengikuti perkuliahan yang seperti yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain, yaitu kuliah daring kan itu, dan itu tidak ada masalah.
Masih pakai kapur zaman itu ya Pak? Zaman saya kuliah masih pakai kapur. Dan kayaknya rata-rata ibu ganti waktu itu masih pakai kapur. Iya. Perubahan yang terjadi dari segi sumber daya manusia, dosen dan tenaga kependidikan, Pak Jum bisa membaca seperti apa? Yang pasti di tahun ke tahun ada perubahan. Dari teknik juga kualifikasi kemampuan teknik meningkat. Mulai dari bidang pendidikannya ya, terus kompetensinya juga main. Terbukti hari ini teman-teman teknik yang menyiapkan podcast ini kan salah satu dari teman teknik juga yang harus kita apresiasi, yang zaman dulu belum ada ya cara seperti ini. Dari sisi dosen, alhamdulillah sekarang dosen yang S3 sudah cukup banyak ya, sekitar 23 dosen yang sudah lulus 3 dan sekarang yang sedang menempuh sudah 15. Kalau jumlah rata-rata kita sudah di atas rata-rata nasional kan, itu yang persentasenya saya agak tapi yang jelas sudah di atas rata-rata nasional. Iya, ini juga ada pencapaian fisik yang di awal usia menuju ke 40 tahun sebentar lagi kampus kita sudah akan jadi di tahap pertama. Bagaimana perasaan Pak Jum? Alhamdulillah, senang, lega, bersyukur. Itu juga yang saya impikan ketika saya jadi mahasiswa. Saya saat masuk sudah ada market kan, itu sudah ada brosur bahwa kita mau ada kampus. Dalam perjalanannya juga sering terjadi skenario untuk pembangunan, tetapi belum sampai terjadi. Dan alhamdulillah di usia 40 ini kita bisa mewujudkan kampus baru Widya Mataram. Itu suatu yang menurut saya sangat menyenangkan untuk saya, dan mudah-mudahan bagi alumni yang lain juga ikut merasa senang ya, dengan adanya kampus terpadu. Ya, kontribusi nyata yang bisa diberikan alumni kepada Universitas Widya Mataram, Pak? Yang dari sisi pemikiran, saya kira alumni banyak yang bisa disampaikan ya, gagasan pemikiran. Yang kedua mungkin bisa dari tenaga, dan yang tidak kalah pentingnya barangkali dari sisi finansial kan itu ya. Hampir perguruan tinggi yang besar di Indonesia itu besar karena alumninya. Dan ya mari para alumni yang kita bisa bersatu bersama-sama untuk ikut membesarkan alma mater kita, yaitu Universitas Widya Mataram. Menurut Pak Jum, seberapa besar potensi alumni untuk bisa ikut serta mengembangkan Universitas Widya Mataram ini, terutama untuk pembangunan tahap kedua nanti, Pak? Kalau dia dari potensi besar itu, tinggal bagaimana nanti kolaborasi antara universitas dan alumni, karena Universitas Widya Mataram ini kan punya alumni yang sudah tersebar, bahkan ada yang sudah menjadi pejabat publik ya. Dan saya kira alma maternya ketika membutuhkan sesuatu, saya kira ibaratnya ibu kandung gitu kan, membutuhkan sesuatu ya anaknya insya Allah akan. Ini harapan kami juga. Saya sebagai alumni dan sekaligus sekarang sebagai pengelola, sebagai dosen Universitas Widya Mataram, saya berharap besar ya, terhadap diri saya sendiri kan, terutama gitu, dan teman-teman alumni untuk bersinergi untuk membangun Universitas Widya Mataram itu menjadi lebih baik dan lebih. Iya, prosentasenya alumni sekarang yang duduk menjadi pejabat di Universitas Widya Mataram, saya lihat sangat banyak dari wakil rektor, kemudian dari dekan, dari wakil dekan, dari kaprodi. Ini porsinya luar biasa banyak gitu ya. Kontribusi apa yang bisa Bapak baca ketika para alumni ini duduk sebagai para pejabat di Widya Mataram? Yang pertama karena alumni, ia lebih mempunyai rasa memiliki ya terhadap lembaga ini ya. Ia dilahirkan, dibesarkan. Artinya dari sisi loyalitas itu paling tidak itu di atas rata-rata ya, di atas loyalitasnya ya. Jadi kalau kita sudah punya loyalitas yang tinggi, ya pasti kita akan melindungi lembaga ini lah dari misalnya serangan atau mungkin hal-hal negatif dari dunia luar gitu. Ibaratnya kita juga akan menjaga nama baik ibu kita sendiri ini. Itu kontribusi yang terbesar. Masalah kinerja saya kira sama ya, tinggal bagaimana kita mengkoordinasikan, karena semua punya potensi. Kalau nggak berkualitas pasti dia nggak diterima kan itu pada saat seleksi masuk ya. Tentu saja dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Universitas Widya Mataram itu sendiri.
dan saat itu pun saya juga mengikuti kompetisi ketika masuk, dan ya alhamdulillah bisa diterima di Universitas Gadjah Mataram. Ketika mereka bersatu, Pak, untuk melakukan kontribusi, memberikan kontribusi, terutama ini kontribusi yang paling nyata kita butuhkan adalah kontribusi untuk secara material, secara finansial. Apakah kita bisa berharap alumni juga bisa berkontribusi untuk tahap kedua nanti, Pak Jum? Saya harap bisa, Bu. Tinggal bagaimana kita membuat semacam koordinasi lintas angkatan, lintas alumni, baik itu yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Perkara itu besar atau kecil itu urusan ya nanti lah kan itu, tapi yang jelas komitmen awal itu harus dibangun. Sekecil apapun kalau itu kita kumpulkan insya Allah akan jadi besar, dan kita berharapnya dari yang kecil-kecil itu. Ya, Pak Jum, sebagai pejabat wakil rektor bidang akademik, dan semester depan kita akan mulai untuk luring, dan ini adalah semester perdana kita untuk mengumpulkan seluruh mahasiswa dari seluruh Indonesia. Apa persiapan yang dilakukan bidang akademik, Pak? Yang pasti kita membuat edaran untuk pelaksanaan perkuliahan secara luring itu, supaya mahasiswa baik itu yang lama maupun yang baru nanti sudah mengetahui mekanisme proses perkuliahan secara luring. Yang kedua, tentu saja secara fisik kita akan menata kembali ruangan-ruangan yang sudah dipakai, karena di awal itu adalah proses pembelajaran non pandemi ya, artinya dari sisi layout itu jelas berbeda, dari jarak, dari antara satu masa dengan masa yang lain itu pasti berbeda dengan pada saat kita mengalami masa pandemi itu. Nah, sesuai dengan edaran pemerintah atau ketentuan protokol kesehatan, ya kita akan mengacu pada hal-hal tersebut. Ya. Dalam situasi transisi seperti ini, apa yang membedakan Pak Jum antara luring pada saat dulu sebelum pandemi dan luring pada saat ini? Apa hal yang paling membuat ini adalah kehidupan normal baru? Yang pasti protokol kesehatan. Pada saat luring sebelum pandemi kita tidak ada aturan protokol kesehatan, tetapi pada saat luring pandemi dan pasca pandemi ini kita dihadapkan dengan satu protokol yang membuat kita untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, apakah nanti perkuliahannya sepenuhnya akan luring atau hybrid nanti, Pak? Direncanakan luring ya. Mungkin kalau ada hybrid presentasinya sangat kecil ya, tapi diharapkan menjadi luring. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan hybrid sekalipun pada saat kita kuliah online atau daring itu ada semacam kehilangan nilai ya, tata nilai terutama kehilangan materi ya jelas, atau lost learning jelas pasti. Tapi yang paling kita takutkan adalah kehilangan tata nilai, karena pada saat pembelajaran daring kita tidak bisa mengontrol mahasiswa sedang ngapain mahasiswa itu, apakah dia berpakaian baik atau tidak, apalagi kalau kita menggunakan metode daring yang tidak tatap maya, artinya menggunakan metode yang misalnya Google Classroom. Nah, kita nggak tahu mahasiswa itu di mana posisinya, pakai apa, kita nggak tahu. Tapi ketika menggunakan metode luring ini kita bisa melihat mahasiswa itu sedang ngapain, pakaiannya itu sesuai dengan norma kehidupan yang baik atau tidak. Itu mengingat kampus kita itu kan kampus yang berbasis budaya dengan slogannya pengulang beretika dan martabat itu. Nah, salah satu tolok ukur yang bisa digunakan adalah cara berpakaian dan cara berbicara. Ada patah yang mengatakan ajining sarira gumantung ing busana, ajining diri gumantung ing ati, dan itu yang ketika kuliah daring itu akan lulus. Ya. Kalau saya juga sebagai mahasiswa nih Pak Jum, online menurut saya lebih efisien karena saya bisa melakukan sambil masak, sambil rapat, sambil kuping saya rapat di sini, kuping kanan saya rapat di sana, dan saya bisa segala macam gitu ya. Menurut saya itu menyenangkan untuk saya.
bagaimana dengan proses ini, Pak? Ketika mahasiswa selama 2 tahun itu sudah mengalami kebiasaan yang itu sudah menjadi habit selama 2 tahun, dan kita mengubah untuk nanti kembali luring, apa kesulitan untuk menghadapi kenyataan itu mahasiswa? Apakah sulit, Pak? Ya, saya kira 2 tahun itu masa yang lebih pendek dibandingkan masa usia ketika dia menjadi mulai dari SD, SMP, SMA yang pada saat itu dilakukan secara luring. Ketika jeda daring selama 2 tahun itu, saya kira itu belum menjadi perilaku permanen ya, atau habit permanen gitu, dan itu masih bisa kita arahkan untuk kembali lagi ke secara luring kan gitu. Karena ya itu tadi saya sampaikan, dengan adanya daring itu banyak lost learning kan gitu ya. Oke, misalnya ini Pak Jum, ketika ada mahasiswa yang tiba-tiba sakit dan mereka pengen tetap kuliah, apakah kampus menyediakan fasilitas hybrid atau fasilitas online, daring? Ya, kalau itu satu kelas, kemungkinan itu bisa dilakukan. Tapi kalau hanya memfasilitasi 1-2 orang mahasiswa, agak sulit itu untuk hybrid dengan memfasilitasi 1-2 orang mahasiswa. Oleh karena itu, ketika itu sudah offline, ya ketika mahasiswa itu sakit, ada baiknya memang istirahat, sehingga nanti ketika sembuh dia kembali lagi. Karena kalau misalnya itu yang hybrid itu hanya 1, itu jelas lebih tidak efisien, karena menggunakan 2 model ya. Menggunakan 2 model itu teknologinya hanya dimanfaatkan oleh 1 orang, sementara yang lain itu bisa datang di kampus atau secara offline. Ya, baik Pak Jum. Apa yang harus dilakukan? Pesan Pak Jum untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk menyiapkan perkuliahan secara luring nanti. Iya, yang pertama pastikan kondisi sehat. Kondisi sehat itu. Yang kedua, taati protokol kesehatan. Sebisa mungkin kalau kita menghindari kontak ya, secara langsung, apalagi yang misalnya sedang sakit atau meriang tadi, diupayakan untuk tidak masuk ya, dengan alasan memang kesehatan. Itu yang harus dilakukan. Itu berlaku juga kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa. Ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita Pak Jum, di depan Pak Jum ada karya seni. Ini karya patung Pak Jum. Bagaimana Pak Jum mengapresiasi atau memberikan penilaian terhadap seni patung di depan ini, Pak? Yang pasti karena saya bukan seniman, untuk membuat hal yang seperti ini bagi saya sulit. Artinya saya mengakui luar biasa bahwa seniman itu mampu mengekspresikan karya seninya yang yang indah, yang elok, yang mempunyai makna yang barangkali tersembunyi ya. Bagi pelukisnya pasti tahu ya, bagi pematungnya pasti tahu. Tapi untuk saya sendiri, karena tidak tahu seni patung, apresiasi yang luar biasa untuk patung ini. Ya, baik Pak Jum, terima kasih banyak. Komoditas laut Indonesia sudah berjalan sangat lama, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum nama Indonesia menyelimuti seluruh kepulauan di Nusantara ini. Kerajaan-kerajaan yang tercatat dalam prasasti di Nusantara dan sumber-sumber tertulis di berbagai negeri menjadi bukti betapa riuhnya kehidupan di negeri ini, terutama pada kerajaan-kerajaan maritim. Ong Hok Ham dalam tulisannya di Kompas 16 Mei 1983 yang terhimpun ke dalam buku Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara, membagi menjadi 2 bentuk negara tradisional, negara maritim dan negara agraris. Babat Tanah Jawi edisi Mensma dijelaskan bahwa Panembahan Senopati atas saran pamannya Ki Juru Martani pergi ke Laut Selatan untuk bertemu dengan Nyi Lor Kidul. Tak lain dan tak bukan niatnya untuk meminta bantuan. Menariknya, babat ini menjelaskan bahwa Ratu Laut Kidul memberi sembah kepada Senopati. Keberhasilannya dalam melegitimasi Laut Kidul membawa Panembahan Senopati menjadi raja pertama di Kerajaan Mataram baru. Panembahan Senopati menjadi pembuka jalan antara laut dan darat.
Kemenangan terhadap Surabaya dan sekutu pada tahun 1625 membuat Sultan Agung percaya diri untuk memerangi VOC di Batavia. Mungkin saat itu Ratu Kidul membantu penyerangannya ke Surabaya, tapi tidak untuk ke Batavia. 2 kali penyerangan yang dilakukan Mataram 2 tahun berturut-turut pada tahun 1628 dan 1629 sehingga gagal. Serangan pertama gagal karena kekurangan logistik. Serangan kedua lebih gagal karena mata-mata VOC sudah lebih dulu mengetahui persiapan Mataram. Max Grickles mengatakan serangan Sultan Agung merupakan malapetaka bagi Mataram, terutama serangan kedua. Menurutnya ambisi Sultan Agung tidak diimbangi dengan kemampuan militer dan logistiknya, sehingga membawa dirinya ke dalam kehancuran di Batavia. Sultan Agung sadar bahwa dalam kekalahannya ia harus merelakan poros ekonomi yang berada di Laut Utara Jawa dikuasai oleh VOC. Tapi berkat kecerdikannya, kekalahan atas Batavia tidak menghilangkan kebesaran dan kemegahan Mataram. Sultan Agung mampu memanipulasi kekalahan menjadi strategi kekuasaan baru. Sultan Agung sangat sadar sejarah. Pramudia Anantatur yang membungkus kedikdayaan Majapahit ke dalam roman novelnya yang dahsyat itu menafsirkan secara satir kecerdasan Sultan Agung dalam mengemas mitos yang ia tuangkan dalam pidatonya ketika mendapatkan anugerah Ramon Magsaysay di Manila pada tahun 1995. Sastra, Sensor, dan Negara, seberapa jauh bahaya bacaan. Dalam pidato tertulis tersebut, Pram menyatakan bahwa kekalahan total yang dialami pasukan Mataram atas penyerangan Batavianya Belanda membuat Mataram kehilangan kekuasaan atas Laut Jawa Utara sebagai jalur perdagangan dunia. Pada awal kepemimpinannya, Sultan Agung merangkai sebuah koreografi tari bedoyo. Hal itu dilakukan untuk melegitimasi hubungan baik antara Raja-Raja Mataram yang diawali oleh Panembahan Senopati dengan Ratu Laut Kidul sebagai sosok perempuan perkasa yang diyakini banyak membantu keberlangsungan kehidupan Mataram. Munculnya koreografi tari bedoyo Ketawang memberi arti bahwa Sultan Agung telah melakukan kerja pengarsipan. Ia mengarsipkan sejarah perjuangan pendahulunya, khususnya Panembahan Senopati. Selain itu, ia juga memerintahkan para pujangga keraton untuk mencatat masa yang dianggap kejayaan ini. Mengarsip berarti menyelamatkan, melestarikan, menghidupi, nguri-uri, sebuah langkah yang cerdas. Ringkasan catatan di atas ditulis oleh Bagas Gombloh, peneliti muda yang memiliki ketertarikan pada sejarah di Nusantara. Catatan tersebut sebagai interpretasi Bagas atas karya Tiga Matra berjudul Brajal dalam medium poster resin mix media berukuran 23 cm x 20 cm x 36 cm yang dibuat seniman muda Stefanus Endri Pragusta. Tulisan tersebut sekaligus melengkapi catatan atas karya Brajal yang saat ini sedang dipresentasikan di studio Kutunggu di Pojok Ngasem, Universitas Widya Mataram. Dari berbagai diskusi dengan koleganya, Andrew melakukan interpretasi ulang atas prajurit maritim Mataram di masa lalu dalam konteks hari ini sehingga lahirlah karya Brajal. Sebuah visualisasi rekaan prajurit maritim Mataram dalam hari ini yang bersama-sama memperjuangkan masa depan dalam budaya maritimnya di Laut Selatan. Lahir dan besar di Tepus Gunung Kidul, kultur kejawen dan kultur pesisir menjadi keseharian Andrew. Dari permasalahan sosial lingkungan sehari-hari yang ada sekitarnya, lahir karya-karya Andrew sebagai pembacaan realitas, interpretasi, sekaligus kritik atas permasalahan yang ada. Tahun 2018, dalam pameran tunggal perdananya, Andrew mengangkat realitas sosial masyarakat Gunung Kidul dalam tajuk Play Store.
Ketika itu dengan teknologi sederhana yang ditanamkan pada karyanya bisa jadi digunakan simbol oleh Andrew bagi masyarakat untuk mengejar lajunya penetrasi investasi dalam dunia industri pariwisata, meskipun mungkin hanya untuk berebut remah-remah ekonomi yang tercecer dari pertarungan industri pariwisata di Gunung Kidul. Apakah mengupgrade diri dengan teknologi sederhana hanya untuk mengejar akselerasi menjadi cukup aman dalam banyak hal? Mampukah masyarakat bersaing atau justru terlindas dan tersingkir dalam kesunyian di tengah hiruk-pikuk industri pariwisata yang sedang bertumbuh? Pada titik tersebut, mungkin memerlukan pembacaan lain. Secara sederhana, Andrew sedang menggugah kesadaran bahwa Gunung Kidul dengan seluruh potensi wisata alamnya saat ini adalah play zone sekaligus play store bagi siapapun. Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya dalam program pembangunan di masa datang yang unggul dengan strategi budaya membalik paradigma Among Tani menjadi dagang layar, yakni mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari arah wilayah daratan Pantura ke pantai selatan atau Pansel dengan berkembangnya klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, serta industri kelautan, perikanan, dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung oleh infrastruktur jalan selatan-selatan. Paradigma Among Tani menuju dagang layar menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan. Dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman dengan menggali, mengkaji, dan menguji, serta mengembangkan keunggulan lokal atau local genius berupa teknologi canggih saat membangun Borobudur misalnya. Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan. Menarik ketika Andrew mencoba merekonstruksi sejarah maritim di Mataram dalam karya Brajal. Kesadaran atas sejarah tidak sekedar mengenang kejayaan di masa lalu dan membekukannya, namun juga untuk diperjuangkan di masa datang. Sebagaimana visi yang pernah disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Among Tani Dagang Layar. Karya patung Braja saat ini sedang dipresentasikan di Studio Kutunggu di Pojok Ngasem, Universitas Widya Mataram hingga 2 September 2022. Untuk kunjungan langsung terbatas harus mematuhi protokol kesehatan yang ada serta melakukan reservasi terlebih dahulu untuk memastikan sesi waktu kunjungan yang tersedia. Silakan menghubungi Biro 3 Universitas Widya Mataram. Verba volen, scripta manen. Apa yang dikomunikasikan secara lisan akan segera hilang, namun jika ditorehkan dalam bentuk tulisan akan abadi. Adagium ini direproduksi kembali pada zaman modern bahwa memory can fail, but what is recorded will remain. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Dan jangan lupa Kutunggu di Pojok Ngasem.